Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Operasional di pertemuan yang ke-6. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-6 ini, kita akan membahas materi mengenai merencanakan kapasitas dengan analisis model titik impas, BEP break even point, dan pemrograman linier. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Merencanakan kapasitas dengan analisis metode titik impas, BEP, break even point, dan pemrograman linier. Penjelasan singkat tentang mengapa perencanaan kapasitas penting dalam manajemen operasi dan keuangan. Perencanaan kapasitas adalah elemen penting dalam manajemen operasi dan keuangan. Ini penting karena optimasi sumber daya, menciptakan keseimbangan yang tepat antara kapasitas produksi dan permintaan pasar adalah kunci untuk menghindari pemborosan sumber daya atau kekurangan kapasitas yang dapat merugikan perusahaan. Kontrol biaya. Dengan merencanakan kapasitas dengan cermat, perusahaan dapat mengendalikan biaya produksi dan memaksimalkan laba bersih. Pelayanan pelanggan. Kapasitas yang sesuai dengan permintaan pelanggan memastikan pelayanan yang tepat waktu yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Investasi yang efisien. Merencanakan kapasitas dengan baik membantu menghindari investasi yang tidak perlu dalam aset fisik atau sumber daya. Manajemen risiko. Memahami kapasitas produksi dan potensi titik impas, membantu perusahaan mengidentifikasi risiko finansial dan operasional yang mungkin terjadi. Jadi, perencanaan kapasitas adalah langkah strategis yang mendasar dalam manajemen operasi dan keuangan yang membantu perusahaan mencapai efisiensi, keberlanjutan, dan keunggulan kompetitif. Analisis titik impas, BEP. Definisi titik impas atau break even point atau BEP adalah titik di mana pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk atau layanan sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau menjual produk atau layanan tersebut. Pada titik ini, laba bersih perusahaan adalah nol. Rumus titik impas dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Biaya tetap tidak tergantung pada jumlah unit yang dijual atau diproduksi. Harga jual per unit, harga penjualan satu unit produk atau layanan. Biaya variabel per unit, biaya yang bervariasi sesuai dengan jumlah unit yang dijual atau diproduksi. Total pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk atau layanan atau jumlah unit dikali harga jual per unit. Total biaya variabel yang dikeluarkan untuk memproduksi produk atau layanan. Jumlah unit dikali biaya variabel per unit. Total biaya tetap yang tidak berubah terlepas dari jumlah unit yang dijual atau diproduksi. Laba bersih, perbedaan antara total pendapatan dan total biaya.
Laba bersih sama dengan total pendapatan dikurang total biaya. Dalam contoh ini kami akan mengisi tabel dengan data nyata untuk menggambarkan perhitungan BEP untuk produk atau layanan tertentu dengan pemahaman mengenai BEP, break even point atau titik impas. Perusahaan dapat mengidentifikasi titik di mana mereka mencapai laba nol. Dan di atas titik tersebut mereka boleh menghasilkan laba bersih. Analisis BEP adalah alat yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis dan perencanaan kapasitas. Pemrograman linear adalah teknik matematis yang digunakan dalam perencanaan kapasitas untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Teknik ini berguna ketika ada beberapa kendala dan tujuan yang harus dihadapi atau dipenuhi. Apa itu pemrograman linear? Pemrograman linear adalah metode matematis untuk mencari solusi optimal yang memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan dalam konteks batasan linear. Batasan adalah kendala yang membatasi pengambilan keputusan seperti ketersediaan sumber daya atau pembatasan produksi. Penerapan dalam perencanaan kapasitas. Dalam konteks perencanaan kapasitas, pemrograman linear dapat membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan mesin dengan efisien. Misalnya perusahaan dapat menggunakan pemrograman linear untuk menentukan berapa banyak unit produk yang harus diproduksi di setiap pabriknya untuk memaksimalkan laba bersih dengan mempertimbangkan berbagai kendala seperti ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja. Hasil dari analisis pemrograman linear adalah solusi optimal yang menggambarkan yang jelas tentang bagaimana perusahaan atau organisasi seharusnya mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan bisnisnya. Dalam presentasi ini kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang cara formulasi masalah pemrogram linear dan bagaimana itu dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam merencanakan kapasitas mereka dengan lebih efisien. Persyaratan kualitas, beberapa produk atau layanan mungkin harus memenuhi standar kualitas tertentu. Ini bisa menjadi kendala yang mempengaruhi alokasi sumber daya. Kendala logistik, logistik dapat menjadi faktor yang membatasi perusahaan seperti batasan dalam distribusi produk atau biaya pengiriman yang berbeda. Batasan peraturan, peraturan pemerintah atau peraturan industri bisa menjadi kendala dalam pemrograman linear. Perusahaan harus mematuhi aturan tertentu dalam operasi mereka. Memahami dan memodelkan kendala ini adalah dalam formulasi pemrograman linear sangat penting untuk mencapai solusi yang realistis dan efisien dalam perencanaan kapasitas. Dalam presentasi ini kita akan melihat bagaimana perusahaan mengatasi kendala ini dalam pemrograman linear untuk merencanakan kapasitas dengan sukses. Contoh formulasi pemrograman linear. Dalam pemrograman linear, langkah pertama adalah memutuskan masalah dengan merinci fungsi tujuan dan kendala. Di bawah ini adalah contoh formulasi program masalah pemrograman linear. Masalah alokasi produksi optimal. Fungsi tujuan maksimalkan laba atau profit bersih dari produk A, B, dan C. Laba bersih A. Kita lihat laba bersih 10A plus 15B plus 12C. Di sini A, B, dan C adalah jumlah unit dari masing-masing produk yang diproduksi. Kendala sumber daya kapasitas mesin M1 2A plus 3B plus 3C kurang sama dengan 100. Kapasitas mesin M2 kita lihat bagi A plus 2B plus 4C kurang dari sama dengan 90. Kendala bahan baku, jumlah bahan baku B1 3A plus 2B plus C kurang dari sama dengan 120. Jumlah beban B2 2A 4B plus 3C kurang dari sama dengan 80. Batasan produksi minimum, produksi minimal produk A lebih besar sama dengan 10 produksi minimal produk B lebih besar sama dengan 15. Dalam contoh ini tujuan perusahaan adalah maksimalkan laba bersih dan produksi A, B, dan C
Namun perusahaan harus mematuhi berbagai kendala, termasuk ketersediaan mesin, bahan baku, dan batasan produksi minimum. Pemrograman linier akan membantu perusahaan menentukan berapa banyak produk A, B, dan C yang harus diproduksi untuk memaksimalkan laba maksimal dalam situasi ini. Dalam presentasi ini kami akan melihat lebih banyak contoh formulasi masalah pemrograman linier dan bagaimana solusi optimal dapat dicapai untuk merencanakan kapasitas secara efisien. Resolusi masalah pemrograman linier. Setelah masalah pemrograman linier dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mencari solusi optimal. Proses ini melibatkan penggunaan alat pemrograman linier yang disesuaikan dengan masalah yang ada. Berikut ini adalah penjelasan tentang bagaimana alat pemrograman linier digunakan dalam resolusi masalah. Satu, input masalah. Langkah pertama adalah memberikan alat pemrograman linier dengan input yang sesuai. Input ini mencakup fungsi tujuan, kendala, dan batasan yang telah diformulasikan sebelumnya. Dua, perhitungan solusi alat pemrograman linier akan menghitung solusi optimal berdasarkan rumus matematis dan batasan yang telah diberikan. Tujuan utama adalah memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan sesuai dengan kendala yang ada. Tiga, solusi optimal. Hasil dari perhitungan adalah solusi optimal yang memberikan nilai maksimal atau minimal untuk fungsi tujuan sambil mematuhi semua kendala. Solusi ini memberikan pandangan jelas tentang cara mengalokasikan sumber daya atau mengambil keputusan yang paling efisien dan merencanakan kapasitas. 4, analisis hasil. Setelah mendapatkan solusi, analisis hasil menjadi kunci. Perusahaan harus memahami implikasi dari solusi tersebut dalam konteks perencanaan kapasitas. Apakah hasilnya praktis dan ekonomis? Apakah perusahaan harus mengambil tindakan tambahan atau mengubah rencana produksi? 5, literasi atau operasional. Terkadang perusahaan harus melakukan iterasi pada masalah pemrograman linier jika kondisi berubah atau kendala berubah seiring waktu. Ini memungkinkan perusahaan untuk tetap beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Dalam presentasi ini kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang alat pemrograman linier yang tersedia dan bagaimana perusahaan agar dapat menggunakan alat ini untuk mencapai solusi optimal dan dalam perencanaan kapasitas mereka. Integrasi antara analisis titik impas BIP dan pemrograman linier adalah langkah penting dalam merencanakan kapasitas yang optimal. Berikut ini adalah cara hasil analisis BIP dan pemrograman linier dapat digabungkan. 1, titik impas sebagai titik awal. Analisis BIP memberikan pandangan awal tentang jumlah minimum produk yang perlu dijual dan diproduksi untuk mencapai laba 0. Titik ini menjadi awal dalam perencanaan kapasitas. Yang kedua, pemrograman linier untuk optimalisasi. Yang ketiga, menggabungkan hasil. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.